Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iksan Hamid dari kelas C Pendidikan Matematika dengan NIM 20700120102. Kali ini saya akan membahas materi mengenai aliran behaviorisme dalam psikologi pendidikan. Apa sih behaviorisme itu? Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang didasari keyakinan bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya. Behaviorisme memandang bahwa pola perilaku dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan penguatan dengan mengondisikan atau menciptakan stimulus rangsangan tertentu dalam lingkungan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu mementingkan dan memperhatikan pengaruh lingkungan. 2. Mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui mekanisme stimulus respon. 3. Mementingkan dan memperhatikan kemampuan yang sudah dimiliki dan terbentuk pada saat-saat sebelumnya. 4. Mementingkan pembentukan kebiasaan perilaku melalui latihan dan pengulangan. 5. Hasil belajar yang tercapai terwujud dalam bentuk perilaku yang diinginkan. Adapun implikasi dari teori behavioristik dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi pembelajaran untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuan diri sendiri. Karena sistem pembelajaran tersebut bersifat otomatis mekanis dalam menghubungkan stimulus dan respon sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Akibatnya, pembelajar kurang mampu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka. Adapun bentuk pelaksanaan metode pembelajaran behavioristik menurut Irham dan Wiyani 2015 terlihat dalam beberapa hal, diantaranya bahan pengajaran sudah digunakan. 2. Bahan pembelajaran tersusun secara hierarkis dari sederhana ke rumit dan kompleks. 3. Pembelajaran berorientasi hasil yang terukur dan teramati dalam bentuk perilaku yang diinginkan. 4. Pengulangan dan latihan digunakan untuk membentuk kebiasaan. 5. Apabila perilaku yang diinginkan muncul, diberi penguatan positif dan yang kurang diinginkan mendapat penguatan negatif. Adapun proses pembelajaran yang berpijak pada teori belajar behavioristik. Pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran dalam bentuk standar kompetensi, SK, dan kompetisi dasar KD, serta indikator tercapainya. Kedua, menentukan materi pelajaran yang diberikan. 3. Merinci materi menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk pokok pembahasan, sub pembahasan, dan sebagainya. 4. Memberikan stimulus beberapa pertanyaan, latihan-latihan, dan tugas-tugas dalam proses pembelajaran. Yang kelima, adanya aktivitas memberikan hadiah dan hukuman menurut Sugiano dan Haryanto 2011. Kelebihan dan kekurangan teori aliran behaviorisme. Adapun kekurangan dan kelemahan dari teori behaviorisme seringkali dikritik karena tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Teori ini selalu menyederhanakan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar sekedar pada hubungan stimulus dan respon saja, serta tidak mampu menjelaskan penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon itu sendiri. Teori behaviorisme juga cenderung mengarahkan siswa berpikir linear, tidak produktif, dan tidak kreatif. Pandangan teori ini yang mengatakan bahwa belajar merupakan proses pembentukan, yaitu membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu, menjadikan siswa tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Sedangkan kelebihan dan kekuatan memiliki kontribusi yang nyata untuk membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab. Kedisiplinan dan tanggung jawab merupakan elemen penting dalam proses pembelajaran. Kedisiplinan dan tanggung jawab juga merupakan karakter manusia yang Baiklah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai aliran behaviorisme dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.